Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPNBM. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari PPNBM atau singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPNBM. Pajak PPNBM ini biasanya dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah dan dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN 111. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha ya untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah ya yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha si pembuat barang tersebut gitu kan. Nah, kemudian itu adalah pengertian dari PPNBM, pajak atas barang mewah. Selanjutnya, prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM itu sangatlah penting. Nah, yang pertama, agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Nah, sudah kita ketahui bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara, yaitu negara kita ya, negara Indonesia, untuk digunakan sebagai pembangunan gitu kan ya, baik itu infrastruktur, suprastruktur dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuai dengan penghasilan yang mereka hasilkan. Contohnya si penghasilan tinggi akan berbeda dengan si penghasilan rendah gitu kan. Mungkin misalkan si penghasilan tinggi 50%, si penghasilan rendah misalkan 25% atau kurang dari 50%. Kemudian yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumen atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi kan tidak semua penduduk Indonesia itu bisa membeli barang-barang mewah gitu kan ya. Nah, jadi hanya beberapa orang saja gitu kan. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Nah, yang terakhir, mengamankan penerimaan negara. Nah, prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen ya barang mewah kena pajak yang tergolong mewah. Jadi hanya penyerahan barang tersebut pada saat kita membeli barang, misalkan membeli barang misalkan mobil, nah langsung dibayar dengan pajak PPNBM. Kemudian yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi ini adalah pembelian barang dari luar negara gitu kan, bukan di Indonesia tapi luar gitu kan. Nah, kemudian jenis barang yang terkena PPNBM yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya. Jadi bagi orang yang memproduksi barang mewah itu, ketika ada konsumen yang membeli gitu kan langsung dipinta pajaknya gitu, yaitu pajak PPNBM. Kemudian yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ini sama seperti yang tadi ya.
Jadi pembelian barang di luar negeri gitu. Kemudian yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Nah, beda ya, kalau misalkan kebutuhan pokok itu pasti semua orang pasti akan membeli barang tersebut, seperti makanan gitu kan, pakaian. Nah, itu sudah sesuai dengan kebutuhan pokok gitu kan. Nah, beda lagi dengan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, seperti barang-barang mewahnya seperti tas yang 10 juta gitu kan, mobil yang bermerek gitu kan. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, kita tahu bahwa makanan itu kebutuhan pokok pertama bagi semua orang gitu kan. Memang ya, kalau misalnya kita tidak makan pasti bakal sakit gitu kan ya. Jadi ini mah yang dimaksud yang kedua itu barang-barang yang dikonsumsi seperti makanan-makanan yang bernilai tinggi gitu kan, seperti Syahrini sempat beli makanan telur ikan apa itu namanya ya, yang harganya itu sampai berapa ratus juta gitu kan. Nah, itu mungkin bisa termasuk barang kena pajak gitu, yang berupa makanan gitu, bukan barang tapi makanannya gitu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, kemudian yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, kita tahu gitu kan ya, banyak di dunia maya banyak orang-orang yang berlomba-lomba gitu mencari eksistensi gitu kan, dengan membeli sesuatu barang yang mewah gitu, agar terlihat kaya mungkin. Nah, seperti yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, hanya untuk menunjukkan status bahwa dia adalah orang yang mampu gitu. Jadi hanya untuk tidak butuh-butuh amat gitu kan. Kemudian yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, pengelompokan tarif PPNBM. Tadi prinsipnya, sekarang pengelompokannya. Nah, pengelompokan tarif PPNBM itu ada 2 secara umum ya. Ada tarif PPNBM kendaraan bermotor, ada kendaraan kendaraan bermotor. Besaran pajak PPNBM berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM sebesar 10% ya. Yang kedua, tarif PPNBM sebesar 20%. Kemudian yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30%. Nanti itu dikelompok-kelompokkan lagi ya. Ini secara garis besarnya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40%. Kemudian yang kelima, tarif PPNBM sebesar 50%. Nah, ini diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunanya dikhususkan untuk Gold. Yang keenam, tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok nanti ya, dijelaskan kembali. Yang ketujuh, tarif PPNBM 125%. Nah, tadi adalah sampai 7 ya. Jadi tarif untuk kendaraan bermotor itu ada 7. Kemudian non kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20%. Yang kedua, 40%. Yang ketiga, 50%. Yang keempat, 75%. Oke, itu ada 4 ya. Jadi yang tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor yaitu ada 7, dan kendaraan non kendaraan bermotor itu ada 4. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.